Selamat siang, Namo Amitofo, Namo Buddhaya, dan salam Indonesia maju. Ya. Hidup ini begitu indah bila kita bisa mengamati setiap melodi yang dinyanyikan dan setiap syair yang terdengar. Karena setiap syair pasti ditulis dengan sesuatu yang sangat berarti. Ya, hari ini kita akan menyanyi. Kita akan mengundang seorang penyanyi Buddhis, ya, Mechi Wijaya. Beliau adalah seorang penyanyi yang saya kenal dari sejak saya sekolah dulu, ya. Nah, ternyata sampai sekarang luar biasa, masih terus eksis dan terus berbakti dan berkarya di dalam Buddha Dhamma. Halo semuanya, selamat siang. Ya, Ferdian, luar biasa. Apa kabar, Pak? Teruslah ciptakan lagu-lagu yang bagus, ya. Hari ini juga baru bergabung tadi saya sama Buddhist Worship, ya. Nah, udah bincang-bincang tentang bagaimana ke depannya kita mau mengarahkan lagu-lagu Buddhis buat perkembangan Indonesia kita ke depan. Ya. Ya, kita undang aja Cici, mana Cici Emil? Cici Emil. Loh, pembicara aja katanya udah siap, tapi belum masuk. Nah, udah ini. Dengar lagu ini, lagu siapa ya? Aduh, Amitofo Suhu. Lagu siapa ya? Amitofo, ya. Ya, selamat siang. Cikiku. Selamat siang. Apa kabar? Ni hao ma. Kabar baik. Wah, Aduh, kabar baik. Ni hao. Wah. Oke, Cici kita sudah hadir di sini. Ini adalah bagian terdepan, garda terdepan daripada penyanyi Buddhis Indonesia. Ya, dikatakan legendaris karena selalu bikin legenda. Aduh, kadang-kadang konotasi legenda itu sama dengan udah tua ya, kayak gitu ya, Suhu ya. Oh, legenda itu tidak harus tua. Legenda itu dicetak dari dia masih kecil dengan karya-karya yang luar biasa, ya. Nah, begitu, kayak ya, Nyonya ya. Menir gitu ya, berdiri dari tahun berapa, kuat sekali. Dipanggil tante sama Koko Ferdian. Aduh. Emang, ya kadang-kadang tante, kadang-kadang mami gitu loh. Oh gitu ya. Emang udah tua ya mami? Jadi benar udah legenda harusnya ya. Udah legenda. Ya, selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Boleh. Atau siang, Suhu? Saya sih masih pagi karena hati saya selalu bangun di pagi hari. Kira-kira banyak pemirsa. Wah, pemirsa, ini kita ada stasiun TV aja nih. Kira-kira banyak yang belum, mungkin ada yang belum kenal ya siapa beliau, karena beliau hanya jagoan kandang, belum internasional. Iya nih, Suhu. Jadi kita akan bikin ini ke internasional. Dan pemirsa ternyata sudah ada dari USA. Ibu Rikalim itu dari Amerika. Wah, berarti mulai hari ini, sejak hari ini, Mechi Wijaya sudah jadi artis internasional. Wah, saya udah go internasional hari ini. Terima kasih banyak, iya. Hari ini aja. Yang sudah melapangkan jalan saya hari ini. Waduh, emang dilapangin kemana? Go internasional kan? Oh iya, go internasional. Oke, langsung aja kita kenalkan artis kita. Monggo. Oh, saya mengenalkan diri sendiri gitu ya? Iya, nah, self branding itu kenalan diri sendiri. Kenalin diri sendiri ya. Saya Mechi Wijaya, ya. penyanyi Buddhis yang udah lama. Saya ngeralinnya jadi setengah hati. Masalahnya itu lagunya kan dari tahun 90-an ya, Suhu. Banyak yang baru lahir itu, atau yang belum lahir malah. Ini yang pemirsa. Iya, gitu. yang lain banyak, iya. Kalau saya sudah lahir. Suhu kan beda tipis sama saya.
Iya, Betty ya. Nah, iya. Jadi sama-sama waktu dari kecil nyanyi, saya udah jadi penonton. Iya. Ya, Oh, rupanya. Ya, Cici Meci. Lalu bagaimana Cici? Karirnya Cici dari umur berapa kemarin tuh? Lupa saya. oh, Wah, kalau saya 5 tahun. memulai ada kali, ada. Soalnya kan Iya. papa saya itu MC, terus penyanyi juga. Jadi saya dari kecil tuh sering dibawa papa tuh kemana-mana, gitu. Papa kemana Papanya nih, siapa, Ci? misalnya Aku nggak tahu. papa saya Belum kenalan. belum kenalan ya. Udah nggak ada sih Suhu. Oh. Masih mau kenalan nggak Suhu? Waduh, udah kenal lah, udah kenal. Ya berarti papanya legenda ya, artis legenda ya. Iya, Oke. iya. Kalau untuk di dunia, kebetulan papa saya tuh di dunia Mandarinan lah, Mandarin gitu loh. Jadi Oh, kalau di dunia Mandarin. Mandarinan tuh lumayan lah terkenalan papanya daripada anaknya sih. Oh, wajar, Oe benteng, kagak ngerti Mandarin. Gak jadi masa Suhu kemarin pinter deh ngomongnya saya denger. Iya, itu setelah belajar, Dulu kan belum. Iya, terus Iya. udah gitu, saya ngikut-ngikut papa saya, otomatis ya anak-anak kan gitulah. Kayak Jasmine loh, kayak kemarin Jasmine gitu, ngikut mamanya kemana saya juga ngikut papanya nyanyi. Akhirnya ya udah, ya kejebur juga ya di dunia yang sama gitu loh. Kalau untuk masuk Oke. dunia lagu-lagu Buddhis itu saya mulainya di waktu SMP. Oh, SMP ya. Nah, SMP dengan mulai lagu Buddhis. kenalan nama Yang Kojoki ya. Iya, sebelumnya bukan Kojoki, waktu itu belum. Jadi dari sekolahan saya kan di Bineka. Mungkin Oh, Suhu Bineka. mungkin Suhu kenal Oh, dengan guru Ibu guru saya Christine. tuh. Iya, betul, betul. Itu guru saya dari TK itu. Saya Oe dari panggilnya TK. Sucekong. Sucekong Oh, Siete. oh, Iya. iya, Ya, guru saya banget tuh. Saya pengikut setia tuh dari kecil. Kemana-mana suka diajak manggung tuh dari kecil sama iya. Suhu. Iya, pokoknya Mm-mm. kalau ada undangan artis pasti panggilnya Meci Wijaya. Tapi dulu waktu saya ngikut Suhu, dulu saya nari loh Suhu, bukan nyanyi loh. Oh, bisa nari juga ya? Itu masih Oh, TK, masih TK, masih SD, ah, nari. nari. Saya inget banget tari Apong zaman dulu tuh. Tari Apong Yapong, waduh. tiap hari Minggu ada latihan di sekolah Sari Putra kalau nggak salah dulu. Iya. Itu kan ada. Oh, Terus baru terus dari kenapa? saya masih SMP kan sering nyanyi tuh, Ah, ikut vokal ah, grup sama kakak kelas iya. biasa mainannya sama yang senior waktu itu Suhu. Nah, Hmm. dibawalah saya ke Untar waktu itu ke Oh, Lomba Dharma. Cipta Lagu Buddhis. Ya, Bukan Suhu, Darmayana. ada Dharmayana ya di KMB Darmayana, iya. Dharmayana. Nah, di sana baru ketemu Iya, sama Joki. iya. Dia akhirnya bikin Eh, satu kaset baru. Album rekaman. Kaset apa? baru itu yang cover Lomba Cipta Lagu Buddhis Darmayana. Iya, 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 Kang iya, Guru saya kan tahu, ada saya di tahu. situ pertama Iya, kali. saya tahu Iya. ada di situ. Tapi sebenarnya lagu saya yang pertama rekaman itu Sang Bagawa, bukan Sang Guru. Oh, Sambagawa ya, Sang Sambagawa. Bagawa itu nomor Hanya. satu. Oh iya. Ya, Sudahkah kita menemukan menemukan. Yes, yang kita yang kita. cari di dunia? Nyanyi Udah deh. ketemu belum, Cek? Ah, Udah sudah ketemu dong. belum? Oh, itu lagu yang setiap saat saya putar-putar terus loh. Kalau di rumah Masa? gitu kan. Habis kaset Buddhis kan sedikit sekali. Pokoknya Masih dulu pakai kaset saya loh, nih, Suhu. Masih iya zaman kaset kaset. waktu itu. Bolak-balik gitu kan. Kalau lupa dibalik ya harus dibulak gitu kan. Iya, terus lama-lama Bolak-balik. ngeleot-ngeleot deh. Saking sering diputar mulai ngeleot-ngeleot. Bukan pitanya yang udah pitanya sudah copot. Iya, ya gitu. Begitulah awal mula karir jadi Budis. Gitu, Ya, Suhu. betul. Nah, sekarang hari ini kita mau tanya nih, selama dari kecil jadi penyanyi ya. Jadi Iya. istilahnya Anda selalu menyanyikan lagu-lagu rohani. Iya. Mm-mm. Apakah lagu rohani itu betul-betul bisa membuat kita berubah? Bisa, Pribadi kita dan belajar Dharma juga bisa dari lagu rohani? bisa, bisa. Nah, gimana dong? Banyak, banyak. Dijelaskan. Jadi gini, banyak orang yang mungkin nggak tahu
ajaran Ya, Buddha Dharma seperti apa sih gitu. Tapi dari iya, lagu-lagu, dari liriknya itu kita lama-lama tahu gitu loh. Kan banyak sekali kan ya lagu-lagu betul. yang cuplikan-cuplikan syair-syair gitu loh, Dhammapada gitu loh. Kayak Ya, bila tali gitar tali gitar ditarik, ditarik, ditarik tarik. terlalu kencang. Kan kalau kita belajar susah tuh suhu, tapi kan dengan lagu-lagu Iya, gitu sambil masuknya lebih cepet gitu loh. Jadi sedikit-sedikit dari lagu banyak banget yang bisa belajar Dhammapada gitu. Dhamma lah maksudnya. betul. Ya, Gitu. betul. Demikian Jadi juga saya juga dulu belajarnya juga dari lagu sih memang. Jadi kaset-kaset yang baru terbit pasti saya beli dulu. Tapi nggak beli sih, saya banyak kan dikasih Ci. mendingan saya sih bilang mendingan zaman dulu loh suhu kalau waktu masih masih zaman zamannya kaset tuh ya nggak ada tuh yang Iya, bajak-bajak nggak ada yang copyright nggak nggak ada ada. yang bajak-bajakan nggak Iya, ada. benar. Kalau sekarang Semua susah beli. tuh. Mm-mm. Kalau Tuh dulu ada donatur itu beli banyak, beli banyak. mm, Terus nanti mm-mm. setiap sekolah minggu ditanya siapa yang bisa jawab gitu. Terus kita angkat tangan, terus dapat. Nah, dapat tuh, udah dapat itu bangga banget. Tapi Iya. belakangan saya nggak mau gratisan sih. Kalau gratisan itu kayaknya kan gratisan kayak gimana gitu, kasihan ya orang udah cetak lagu tapi selalu dapetnya gratis, gimana nih, habis banyak orang yang Iya. lihat, aduh Agus udah punya belum, belum dikasih gitu. Iya, iya. Karena saya dulu Tapi kan suka ceramah keliling-keliling, nah jadi jadi saya kasihnya kalau dapat hadiahnya lagu kaset buku gitu, nah kalau kasetnya lagu-lagu Buddhis ya ada cicinya gitu, wah udah seneng banget gitu. Banyak iya iya banget, terus suaranya juga memang merdu. Terus saya juga bilang, kayaknya enak nih jadi penyanyi ya, tapi saya masuk dapur kok nggak bisa rekaman, nggak bisa masak. masuknya dapur masak ya suhu. Suaranya begini, maklum. Ini aja kepaksa nih jadi host. Di PSBB Jangan bingung gitu mau loh tuh. ngapain. Tapi tuh Suhu Iya, menghibur banget loh. Suhu sejak bikin live-live gini loh, seneng banget gitu kan. Daripada kita di aku rumah bingung. nontonin drakor mulu Iya, gitu. habis ngapain ya, ada waktu kosong. Terus udah gitu, lagi itu kan ikut vibrasi positif. Otomi Wong, nggak apa-apa, suhu bikin aja kebaikan gitu kan. Nah jamnya Mm-mm. pagi, jam berapa? Jam 10.01 disamain. Kalau malam 10.01-nya malam. Saya bilang, aduh jam 10 mah baru beres, belum dandan. Sama, Nah sama sekarang deh Suhu, sama. iya, teman-teman di sini nih semua dari vibrasi kebaikan, vibrasi positif 10.01 malam. Jadi mereka Ya. juga dukung banget dan saya juga berterima kasih karena akhirnya, wih, ada satu inovasi nih. Saya bilang saya mau belajar. Saya ini orangnya haus pembelajaran. Nah, pembicara besok hari muncul tuh Anastasia Kosasi. Iya. Aduh. Ini Kalau juga dia banyak pianis, teman-teman C. nih. Oh, Banyak pianis. Wah, teman-teman. berarti harus kolaborasi sama saya kalau pianis tuh. Ini Han Wensing juga penyanyi kan? Halo Penyanyi, waduh itu penyanyi Kekeci, Mandarin penyanyi terkenal, lagu cakep Mandarin, banget. lawas, Seantero ah, Nusantara. Halo lawas. Hen Nah, Hen, halo. Ada Ferdian ya, ada Emil, halo. ada, iya ini semua artis. Ada kok Adi Lukman juga artis. Wah, mesti kenalan tuh. Wah, kenalan dulu, iya, iya. Terus perasaan dari kecil kan sudah berprestasi di bidang vokal suara. Nah, terus kan dapat penghargaan, kira-kira juga dikenal banyak orang. Nah, kita merasa ada sombong nggak tuh? Atau bangga, atau wah ini gue gitu loh. Nah, menurut Cici Um, gimana? Gini ya, Hmm. namanya juga kita masih manusia kan. Dipuji Iya, orang masih pasti ada manusia. rasa bangga gitu loh, pasti. Tapi Yes, betul. saya selalu rasa bangga itu ditinggalin di tempat itu. Jadi Oh, misalnya, di tempat itu aja nggak dibawa pulang, maksudnya Ci? gini, enggak. Ya beneran maksudnya. Nggak Kalau dibungkus? orang, enggak, jangan bawa pulang ya, jangan take Oh, away iya, iya. gitu ya, langsung dine Iya, in aja tengah. gitu tuh. Live in namanya. Dine in ya. Jadi kalau Yes. saya misalnya ada acara misalnya di satu Ya, misalnya di mana gitu ya di event misalnya Waisak atau gimana dipuji-puji gimana ya udah kita senang di sana pasti bangga di sana. Begitu keluar ya. dari tempat itu ya sudah lepas. Kalau saya Nah, begitu itu suhu dia. gitu. Ada orang kan Betul bawa sekali sampai sih. besok-besok dibawa-bawa, ih masih berasa yang kemarin euforia yang Ayo, kemarin-kemarin. Kalau saya euforianya. udah lepas sih. Saya biasanya Nah keluar ini dari tempat itu kan ya udah. bener, banyak banget nih artis-artis cilik sekarang ya yang pada mau ngikutin jejaknya Cici gitu. Kadang-kadang mereka lupa
pada saat dia booming atau terkenal. Nah ini kan ada satu hari gimana gitu. Terus nanti udah lama karena dia tidak aktif dan tidak berkarya lagi dan pudar tuh. Nah itu ada kayak rasa sedih banget. Terus kayak ada rasa mungkin suara berubah atau dia terus kemudian udah nggak ada kesempatan untuk maju lagi gitu. Nah ini ada yang bete juga loh, ada yang down juga, ada yang kayak saya emang nggak mau nyanyi lagi. Nah ini kiatnya Cici sebagai mentor juga sebagai sekarang kan juri-juri dan sebagai motivator kita nih di bidang tarik-tarikan suara. Tolong dong dikasih pengertian. 17 Agustus kita tarik tambang. Iya nanti tahun depan ya. Ya jadi saya jadi lupa tuh Suhu ngomong apa. Jadi lupa. Iya, ada jadi grogi. Iya kayak yang tadi. Iya memang namanya orang ya hidup ada di atas ada di bawah kan. Yes. Kadang ngetop kadang enggak gitu kan Suhu gitu. Betul. Jadi ya memang betul kata Sang Buddha waktu di atas jangan lupa, jangan terlalu senang, waktu di bawah jangan terlalu sedih gitu loh. Jadi kita bisa balance. Tapi bagaimanapun manusia pasti mengalami saat-saat seperti itu gitu loh. Saya juga dulu sempat vakum 7 atau 8 tahun sama sekali nggak nyanyi. Sama sekali. Waktu itu kan saya menikah, terus saya punya anak pertama, anak kedua tuh saya gendutnya minta ampun Suhu. Masa? Waduh, lebih gendut dari saya. Saya pernah 73 kilo. Aduh, masih menang saya tuh. Tapi kok saya lebih pendek Suhu. Oh, lebih pendek. Iya. Jadi lebih. Kayak kalau pakai hak tinggi banget. Iya, hak saya bisa ada 16 cm Suhu. Nah, ya tuh. Iya, jadi sempat waktu itu sempat vakum. Sempat down sih. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Iya, 8 tahun. Jadi 7, menghilang dari dunia persilatan. Menghilang, sama sekali menghilang. Benar-benar nggak nyanyi. Kadang-kadang orang masih sekali-sekali gitu. Ini sama sekali tidak ada. Di rumah juga nggak nyanyi, beneran, nggak karaokean, nggak. Bener-bener. Itu pita suaranya masih bagus, Ci. Pasti turun. Otomatis namanya orang ya nggak exercise ya, kayak orang biasa exercise tiba-tiba enggak ya, pasti turun. Biasa dia gitu kan, terus dia vakum, cuma geraknya dikit aja. Dingin. Kalau motor nggak dikeber, ber gitu kan. Iya, jadi mesti pemanasan lagi. Dan itu butuh waktu Suhu. Butuh waktu 2-3 tahun lagi ya. Saya mulai lagi dari nol. Waduh, saya mulai lagi dari bensin dong. Iya, bukan dari segi suaranya, tapi dari segi semangatnya. Dari segi semangatnya butuh waktu. Ya, makanya tadi saya bilang, kita kadang di atas, kadang di bawah. Jadi ya kita bisalah, udah tahu nih sekarang. Saya udah tahu, waktu itu saya pernah di sini, pernah turun, pernah gimana ya. Kita tahu lah, kita harus nauin, kita harus sadar diri. Jangan terlalu melekat lah gitu. Maksudnya, kalau kita jatuh pun ya nggak terlalu sedih, nggak terlalu sakit hati, nggak terlalu sampai down, sampai depresi atau gimana gitu Suhu. Saya sih. Ya. Namanya jadi nyanyi dong. Dunia ini nyanyi dong. Yang mana tuh? Kan lagunya gitu. Dunia ini selalu berputar, bagai roda tiada pedati. Selalu berputar. Saya lupa liriknya. Bagai roda tiada kendali. Lingkaran hidup manusia putar dan berputar. Nah itu dia. Jadi buat adik-adik yang sekarang kita harus ingat lagu itu ya, walaupun itu lagu lebih jadul lagi dari lagunya Cimeci, lebih jadul lagi, tapi itu mengajarkan kita bahwa roda itu selalu berputar. Artinya saat kita berada di bawah harus semangat dorong naik ke atas. Saat kita di atas pertahankan dan nikmati serta saving, menabung untuk masa depan gitu kan. Jadi waktu turun juga pelan-pelan kalau bisa, jangan terlalu gabruk, sakit. Tapi kalau seandainya turunnya juga gabruk, ya kita juga harus semangat lagi untuk naik ke atas. Nah ini roda selalu berputar. Jadi kadang-kadang dikenal, dipuji ya, atau dicela. Terkenal, tidak terkenal, kaya atau miskin, dihina atau hina dan puji udah ya. Nah, terus juga suka dan duka. Memang ini adalah dua sisi yang selalu berputar. Dan kita saatnya kita mau maju untuk melangkah ke depan, jangan pernah takut melihat ke belakang. Ngelirik aja, jangan banyak-banyak noleh ke belakang. Iya, semua prestasi itu pasti ada di belakang. Dan kebahagiaan itu selalu mengikutimu ke depan.
Jadi terus jalan maju ke depan. Maju, jalan. Nah, seperti Cici kita. Udah vakum 8 tahun, tapi ternyata suara nggak hilang ya. Karena masih ada Iya. suaranya. Dan malah semakin bagus dan karyanya sekarang makin wow gitu ya. Udah bukan kayak dulu. Karena tiap Maksudnya ini perubahan. apa nih? Warna musik, warna musik, warna musik. Dulu jadul maksudnya gitu. Warna musik, Ci, warna musik. Dulu kan Budis baru mulai merambah dunia musik. Sekarang udah mulai ada variasinya. Warnanya udah banyak, seru. Dari Cici dulu nyanyinya cuma berdiri aja, sekarang udah bisa goyang-goyang, udah bisa nyanyi, Iya. udah bisa Sekarang keren gitu kan. sekarang loncat-loncat suhu bukannya Loncat-loncat, goyang-goyang lagi. Loncat-loncat iya, saya udah loncat-loncat. nggak gitu loh. Hati-hati tuh heelnya tinggi banget 16 cm, takut keceklak. Itu sering tuh. Dan Sering. itu, nah, jadi namanya penyanyi ya, singer ya, buat adik-adik semuanya ya. Jadi kalau ada kejadian sesuatu yang kita tidak harapkan gitu loh, accident di panggung ya sudahlah, terimalah, itu saya udah sering jatuh, udah pernah beberapa kali dan memalu-maluin banget deh pokoknya. Makanya harus belajar kungfu, Ci, selain nyanyi. Iya. Jadi waktu Pas kepleset itu langsung salto. Hai. Iya. Betul. Itu gunanya kayak Mulan gitu kan. Kayak Mulan, betul. Iya. Ya, ilmu ya jadinya ya. Iya. Jadi ini ya banyak benar. yang minta lagu nih Suhu. Ini banyak yang request lagu nih. Kayak kita. Jadi kita kayak sonor aja dah. Anda meminta, kami memutar. Kami memutar. AMKM ya. Apa tadi requestnya? Saya udah nggak bisa manjat, Ki. Apa tadi? Kalau manjat nanti keluar. Melodi kehidupan. Apalagi tadi yang kebaca itu. Maaf ya kalau nggak dibacain ini banyak banget nih teman-teman dari Stadion United nih. Ada, iya tumben ini Ferdian biasa gini hari masih tidur loh. Ini tumben udah bangun. Spesial katanya mau nunggu tante online. Tuai katanya Tuai. Oh Tuai ya. Oke, lagunya nih banyak banget nih. Sang Guru, Kau Mampu dan Kau Bisa, Jalan Dharma, Dhamma Cakka Pawatana Sutta, Sang Bagawa, Melodi Kehidupan, Sahabat Terbaikku, Asita Kaladewala. Oh, aduh, lagu jadul bener ini. Oh, tahu ya, itu lagunya itu jarang banget dibawain. Kaladewala, ya kan? Iya, benar-benar. Itu yang menginspirasi saya juga mau jadi Buddha. Oh ya. Beneran. Oh, Mitopo. Ternyata lagi bisa menginspirasi tubuh. Iya. Terus kasih Buddha. Semangatlah Indonesia. Asada menjelang akhir. Ada lagu menjelang akhir ya? Belum tahu nih, Ci. Coba dong dinyanyikan. Saya udah lupa karena jarang dinyanyiin. Itu ciptaan dari Kojo Hindarta di albumnya Suhu Syete yang di Gunananda itu waktu itu kita bikin. Oh, menjelang akhir ya? Menjelang akhir memang itulah menjelang akhir. Temanya itu tentang kematian atau bukan? Bukan. Iya, kematian. Oh, sedih dong. Sedih ya. Oh ya, udah jangan dinyanyiin lah, kita happy aja. Nah, gini loh Suhu. Bukalah hatimu. Buka pintu hatimu. Lihat, aduh. Lihat ada apa? Suara kasih sang Buddha. Kalau lirik maaf ya, kadang suka ada. Ya. Mesti nyontek dulu, Ci. Ya, taruh di handphone contekannya. Oh, contekan saya adanya di iPad Suhu. Oh, di iPad, iya. Nggak apa-apa. Karena kan penyanyi nggak harus hafal semua ya. Nah, tapi anak-anak sekarang nyanyinya udah nyanyi lagu-lagu yang susah-susah loh. Anak SD, anak TK gitu ya, nyanyi lagu barat yang waduh, ngebeatnya cepat sekali dan mereka bisa. Dia nggak mau, gitu, udah nggak mau nyanyi lagu anak-anak lagi, anak-anak sekarang. Nggak ada, iya nggak ada tuh lihat balonku, no. Ya, ada judul Sahabat Terbaikku, masih ingat? Sahabat Terbaikku. Siapa sahabat? Ciptaan siapa itu. Sahabat terbaikmu? Sahabat terbaik saya. Ya. Banyak sih Suhu. Sahabat ya, manusia dari yang ya. Paling banyak, ya Mak Mio. Emang bisa lihat yang nggak kelihatan? Entah kayak Nancy Maduli lagi. Nggak mau, saya nggak mau. Ya. Sahabat banyak lah, ada beberapa sahabat lumayan yang adalah. Ya, judul
Buku saya Sahabat Kehidupan juga sih. Buku baru ya, Suhu? Enggak, buku pertama. Sahabat Kehidupan, lalu kemudian Rahasia Kehidupan, lalu kemudian Pohon Kehidupan. Nah, yang keempat, nggak mau hidup. Yang keempat belum bikin, ya. Belum bikin. Nanti saya tunggu, Suhu. Tapi yang buku satu dulu mendingan saya minta dulu deh, Suhu. Saya beli deh, Suhu. Oh iya, setelah jadi pembicara pasti dikasih. Udah muncul di sini pasti dapat. Tenang, iya. Ini ada Kukong ya? Ini ada Kukong. Ada Kukong, dia selalu mantau, terutama untuk ada IMBC ya, IMBS ya, IMBS. Kukong kan fotografernya kalian, bidadari pergi kemanapun selalu dia yang cepet. Suhu tahu kan sih. Sebelum kalian posting, Kukong udah posting duluan. Paling cepat, update-nya paling luar biasa. Iya benar. Bener, kalian kadang-kadang kan lambat tuh, udah habis show, habis di mana, nanti berapa hari baru muncul. Nah, Kukong udah muncul duluan. Soalnya yang fotoin Kukong, kita nggak punya arsipnya, jadi mau nggak mau mesti Kukong dulu yang rilis. Iya. Udah 30 menit gini doang nih ngobrol nih, belum ada isi nih. Ada isinya, aduh. Nah, sekarang isinya dong, sekarang dibongkar. Lagu. Suhu nanya deh, saya jawab deh. Iya, saya nih baru mau nanya nih, lagu. Lagu adalah ekspresi hati. Saat kita menjadi penyanyi, itu juga pakai mood ya. Kalau kita lagi nggak mood, kayaknya nyanyinya juga kurang greget gitu kan. Gimana menyiapkan mood sebelum menyanyi? Misalnya mau naik panggung nih, udah waktunya nih. Kan pasti kita dalam perjalanan maupun di rumah, pasti ada swing-swing kan mood. Ada aja lah yang ganggu kita, atau kita temperamen bisa muncul. Nah, gimana caranya supaya kita waktu tampil itu bisa prima? Sebelum naik panggung itu, kalau bisa tenangin diri dulu sih. Ya. Kalau yang biasa meditasi, boleh meditasi 5 menit, 10 menit. Tapi kalau nggak, paling nggak kita diem, cooling down gitu. Jangan banyak ngomong. Kadang-kadang orang kalau udah ketemu temen, wah, gitu. Ya lupa diri, iya. Jadi kadang-kadang kita perlu satu waktu gitu, beberapa menit aja untuk cooling down sebelum kita naik panggung gitu. Karena kan kadang-kadang kita nggak cuma nyanyi satu lagu sih, Suhu. Mungkin bisa 5 lagu, 6 lagu. Bahkan saya waktu itu, bahkan saya sering 2 jam nonstop gitu dulu. Saya kan ada reguler juga di SMS. Itu kan setiap minggu, setiap hari Selasa. Itu 2 jam nonstop, full satu sendirian nyanyi. Dan itu ganti-ganti bajunya harus cepet ya? Enggak. Keluar lagi? Enggak. Kalau itu reguler, jadi dia continue aja seperti biasa. Oh, continue. Enggak yang wow gitu, bukan event kan. Itu kan harian lah gitu. Tapi 2 jam itu 2 jam itu butuh stamina kita yang benar-benar bagus banget. Mood juga harus bagus banget, karena 2 jam itu nggak mudah, Suhu. Non-stop kalau sendiri gitu. Kalau dihitung-hitung itu bisa 30 lagu. Wow, 2 jam 30 lagu. Bisa. Udah 2 album. 30 lagu. 3 album lah itu ya. Kalau satu album 10 lagu ya. Waduh, udah dibulak-balik, bulak-balik. Itu engap loh, itu engap banget gitu. Jadi kalau waktu dulu saya... latihan napasnya pakai apa? Tenaga dalam? Enggak sih. Justru saya... Cikung? Enggak. Cikung. Iya kan, napasnya kan harus panjang. Enggak. Gitu. Kebetulan saya bukan tipe yang gemar olahraga. Makanya saya cuman tips dari saya sih, tidur cukup. Tidur cukup, minum vitamin, terus ya itu tadi penenangan diri aja, moodnya harus bagus. Yakin olah nafasnya nggak ada berenang gitu, nggak ada tahan napas, nggak ada nyelam. Mati lah, Suhu. Iya, dulu saya di Fokwangsan kita kan juga ada choir kan, jadi para biksu-biksu juga pada nyanyi. Tapi nyanyinya berdiri aja tegap gitu, nggak pakai gaya. Tapi itu untuk ekspresi dan ucapan terima kasih kepada semua donatur. Jadi susunya juga nyanyi. Nah itu ampun latihannya saya nggak kuat lah. Tarik nafas, tahan. Satu dihitung sampai berapa?
Waduh, udah sampai muka pem ya. Lepas, tapi lepasnya mesti pakai suara gimana lah gitu. Pokoknya saya gagal terus. Lepasnya pelan-pelan suhu ya, nggak boleh hah gitu kan, langsung Atau pelan-pelan diatur biar panjang. atau apa gitu, pakai panjang sekali katanya. Jadi nafasnya lebih buang nafasnya lebih panjang daripada nafasnya. Oh, alah, ternyata jadi penyanyi itu susah ya latihannya. Susah, susah. Untung saya Susah. jadi penceramah saja gitu. Nah, Memang di betul sini ada kan, Buddhist worship. bebannya berat. Bebannya berat, kalau penyanyi itu berat. Karena kan, walaupun kita nih, kita lagi sedih, kita lagi marah, lagi kesel, begitu naik panggung tuh harus hilang. Iya, Kita betul. harus hilang. Nggak boleh orang tahu kita itu lagi sakit, Nah, kita tuh lagi sedih, iya. atau lagi gimana. Gitu orang nggak mau tahu lah. Maksudnya, ya orang nggak, kan kamu datang di sini untuk menghibur kita ya, seperti itu ya. Iya. Yes. Masa kamu mau, maksudnya ya kamu harus menghibur kita gitu, dia nggak mau tahu kamu di belakangnya ada apa gitu. Saya gini, jadi waktu itu papa saya kan meninggal. Papa saya meninggal karena memang saya udah ada job gitu ya, udah terima kan, nggak mungkin batal. Mungkin pas ya minggu itu saya nggak terima, tapi seminggu setelah papa saya meninggal itu kan saya harus mulai nyanyi lagi mulai kan. Itu kan agak sulit gitu. Maksudnya adalah apalagi kalau nyanyi lagu kayak lagu Mandarinnya suhu kayak Sukadang Boy itu kan kan ingatnya ke situ gitu kan ya. Iya, Sedih kan? iya. Aduh kayaknya udah pengen nangis tapi mesti tahan gitu kan. itu susah. Tapi kita harus bahasain sih. Kita harus gimana Profesional. ya? Profesional gitu. Itu nggak Jadi nggak ada trik mindset merubah konsep atau apa yang diajarin dari coach atau pelatih, nggak ada ya. Pokoknya kebetulan belajar secara otodidak sih, nggak pernah ada les atau ada coach khusus sih, nggak ada. Gitu. Oh, Coach Emil dulu belum ngasih tahu ya tentang enagram gitu, gimana mengubah belum gitu, kenal Emil ya. Waktu itu. Ekspresi gitu ya. Terus ekspresi pada saat nyanyi itu dibuat-buat atau memang alami itu? Sebenarnya alami lebih bagus. Sebenarnya alami lebih bagus. Tapi banyak anak-anak sekarang yang dibuat-buat gitu. Jadi kesannya palsu. Iya sih, betul ya. Kayaknya diatur-atur gitu gerakan. Nah, kalau suhu lihat anak yang terlalu over acting gitu kan kelihatan. Iya. Kayaknya kita nikmatinnya juga, kita tahu kok itu not real gitu loh. Maksudnya enggak lah dibuat-buat gitu, enggak real juga. Jadinya walaupun suaranya bagus banget gitu, secara technically dia perfect lah, tapi kan enggak ada rasa gitu. Iya, ada pertanyaan bagaimana cara menjiwai sebuah lagu? Selain kita hafalin itu lagu kan, berarti ada penjiwaan gitu. Bagaimana cara menjiwai? Pertanyaan dari Bro Hoklai. Dari liriknya ya, kita liriknya kita ini dulu. Biasa sih dari kata per kata ya, orang bisa menjiwai, nggak menjiwai itu sebenarnya kalau dia sudah hafal. Nomor 1 hafal, ya kan? Ada Sanfri nih. Ya, halo Sanfri. Dia ahli penjiwaan dia, main gitar aja dijiwai. Tapi semua bidang sebenarnya kita harus menjiwai sih suhu. Iya, betul. Jadi biksu pun harus punya jiwa. Betul. Iya kan suhu, baca Parita misalnya, Liam Keng gitu kan harus menjiwai. Semua lah. Bukan cuma Yoko Usin, ada mulut tidak ada hati. Iya. Jadi memang semuanya ini harus butuh penjiwaan, tekad, niat, dan tujuan. Tujuan kita nyanyi untuk apa? Tujuan kita nyanyi apa? Cuma menghibur, atau menyadarkan orang, atau membuat orang bahagia. Banyak kan tujuan orang ya. Atau hanya untuk angpau doang. Hanya untuk angpau, atau untuk profesi doang. Nah, jadi nyanyi udah bukan lagi satu passion, tapi nyanyi sebagai satu job gitu. Di situ beda pasti hasilnya. Iya, beda. Nah, jadi banyak sih orang nanya, kok lagu Buddhis sedikit ya? Nah, dibanding yang lain tuh kayaknya seru gitu. Kalau lagu Buddhis kok kayaknya mellow ya, tapi ternyata sekarang tidak. Nah, udah banyak yang dibuktikan oleh ini orang-orang yang ada di sini, orang-orang yang hebat-hebat, udah mulai membawakan dengan suatu semangat. Jadi bahwa hidup ini bukan hanya duka. Sang Buddha menunjukkan duka atau sesuatu penderitaan itu cuma untuk nunjukin bahwa ini loh harus dilihat, tetapi ada kebahagiaan yang jauh lebih tinggi dari apapun itu. Jadi ingat waktu di lomba cipta lagu Buddhis KMBJ, pas lagu Arahat dinyanyiin sama Meichi,
Astaga naga, aransemennya jauh dari prediksi jadi lagu Mandarin, jadi terpilih lagu favorit. Iya. Wede, ini Iya itu Pak loh makanya gitu. pengarangnya nih, Kok kayak Cilianawati gitu. pengarangnya lagu Oh, Arahat loh. oh Iya pengarang itu lagu penulisnya Arahat. loh, dengan Su Aduh. Xianxing dulu. Berdua dia dengan Su Berdua Xianxing, ada. Su Xianxing yang Oh, bikin notesnya. Yang nulis oh jadi beliau nih, oh Lianawati yang saya Jayadi. belum pernah ketemu malah. Saya pikir Oh iya, belum pernah ketemu. belum Coba pernah nyanyiin ketemu deh, malah. biarin dia bahagia. Masih inget nggak? Siapa Tunggu yang ya. tak menabung lagi? Siapa yang tak menabung lagi, putuskan karma. Sederhana dalam Dalam makanan, disebut arahan. Gitu ya. masih ingat. Luar biasa. Yang jelas yang saya selalu ingat ini selalu berhubungan dulu diledekin dengan lagunya Edi Tansil. Jejak Oh yang ya? tak dapat Oh, dilacak. ya. Iya benar benar benar. Pas Jejak yang momennya tak gitu. dapat dilacak, bagai burung-burung terbang di angkasa raya. Bagai kawanan angsa meninggalkan Meninggalkan kolam. kolam. Begitulah mereka meninggalkan rumah. Rumah. Saya aja masih ingat loh, bener. Karena nggak tahu gimana ya, musik itu bagi saya adalah satu penghiburan. Terus kedua juga ada memberi semangat. Dan lirik-liriknya kan memang lirik-lirik yang bagus gitu. Jadi kita dalam hidup itu perlu dengerin musik untuk kita juga bisa balance nih otak kanan sama otak kiri. Betul ya? Nah, Betul, jadi kita betul. juga bisa seni. Nah, Om Mani Padmehum juara 2. Oh, ini Om Mani Wah, Padmehum. Masih ingat lagu Om Mani Padmehum? dikala hari menjelang senja, mentari mulai tenggelam, rembulan pun mulai bersinar terang, sesayupan terdengar suara. Wah, lagu enak Oh. nih. Betul, itu lagu luar biasa. Itu juga penulisnya. Oh, Nontonlah sama. penyanyinya di sini. Iya, luar biasa dari Bandung, itu ya. Nah, ada Amel juga nih keponakan Oeh nih muncul nih Amel Karmelita. Dia pengen jadi penyanyi Buddhis dari kecil. Dia yang hebatnya Ci ya, Karmel lagi itu dia si Amel ini waktu papanya lagi sakit. Papanya lagi sakit cancer ya. Dan saat itu dia daftar sendiri loh lomba. Terus dia lomba, dia nggak pakai sedih, dia nyanyi dan dapat juara 1. Jadi waktu Wow. itu langsung difoto kasih bapaknya happy banget di situ. Terus nggak lama ya jalan. Artinya anak ini benar-benar nunjukin kepada papanya bahwa dia bisa. Bangga juga Aduh, sama keponakan Oe. saya jadi merinding loh, Su. Itu berarti memang udah ada bakat, Su. Itu bisa udah profesional, kecil-kecil udah profesional berarti. Umurnya berapa, Su? Kelas berapa? Kelas 6 ya. Amel ya. Amel umur berapa Mel? Lupa ponakan. Itu yang lagi itu Cici jadi juri sama Ardi jadi juri ya kalau nggak salah. Ya kecil-kecil yang imut-imut. Nah, paling kecil badannya sih, tapi sebenarnya usia udah lumayan. Nah, jadi di situ dia, saya bingung gitu dari keluarga kita nih nggak ada yang bakat musik. Tapi Amel 12 tahun ya, 12 12 tahun tahun. kelas 6 bener ya. Jadi kalau dari keluarga kami nggak ada yang musik, dari papi juga nggak ada yang pemusik. Tapi engkong itu jajarannya itu ternyata satu keluarga pemusik semua. Jadi kalau di Tangerang dulu disebut band apalah istilahnya saya lupa. Tapi Elvis Tangerang. Dulu ada yang gitaris paling jago di Tangerang itu Elvis Tangerang, Cek Yakin namanya. Nah itu cekong saya. Jadi mereka ada yang drummernya, ada yang gitarnya, ada yang bassnya, ada yang vokalnya. Tapi ke papa saya rombongannya itu nggak ada yang bakat. Terus ke saya juga nggak ada yang bakat. Saya suaranya apa lagi kayak begini ya. Nah tapi di keponakan Amel ini bisa nyanyi dia. Amel. Waduh, Iya. keren Amel. Amel keren banget. Iya, ini ada yang sapa. Iya, hello juga semua. Lagu Tempuhlah Jalanmu, Senyuman Terindah, Terima Kasih, Cinta Kasih Budi. Dari kehidupan bisnis saham. Luar biasa, salam kenal dengan atau bapak atau ibu nih ya. Nah, tempuhlah jalanmu, senyuman terindah. Kayaknya senyuman cime, itu kayaknya dipuji ya.
Ada lagunya Senyuman Terindah, Cik. Ini saya nggak tahu nih, lagunya saya belum tahu loh. Terima kasih. Iya. Saya belum tahu ya ini. Mungkin bukan saya yang nyanyi ya, saya lupa. Iya. Terus selama nyanyi lagu apa? Lah bebas ya, bukan lagu Buddhis saja. Lagu apa yang paling benar-benar berkesan bagi hidup Cici? Mungkin ada momen di mana ketika nyanyi lagu itu dan bisa membangkitkan semangat atau apa, atau teringat, pokoknya ada momen yang melekat banget dengan satu lagu. Mungkin pasti ada dong, semua penyanyi punya ada satu lagu yang membuat dia. Kalau lagu Buddhis ya, iya. Kalau lagu Buddhis saya suka lagu Parinibbana. Oh, iya. Tinggi kenapa? tuh, Ci. Tinggi. Kenapa? Karena kan penyanyinya juga teman dekat saya gitu dulu. Jadi si Meta Selani kan udah almarhum. Oh, Meta Selani. Oh iya. Udah almarhum kan. Jadi waktu pas dia rekaman lagu Parinibbana itu, dia setelah rekaman itu kan dia ada job bareng saya. Waktu itu kita jadi wedding singer gitu ya. Dia duduk gitu samping saya. Saya merinding loh, kayaknya nyampe nih di samping. Salam ya Suhu. Ya, bener, merinding. Dia orang baik. Saya terakhir ketemu di lomba apa ya dulu, pernah sama Meta Selani dulu, luar biasa. Dia orangnya baik, kalem banget, orangnya lembut banget, pendiam dan sebenarnya agak tertutup sih orangnya. Dia setelah selesai dia habis rekaman itu dia ada job wedding bareng saya sorenya apa malamnya itu, terus dia ngomong, Mi, dia panggil saya Mimi kan. Ih, baru rekaman lagu Buddhis bagus banget. Mimi cucu. Iya, terus saya juga punya sih. Aduh, saya juga ada. Lucuan dia ya. Itu kacang ya, kacang kedelai ya. Ini telur tuh, ini telur gudetama. Oh, telur. Aduh, iya. Oh, telur ada kakinya. Jadi dia bilang gini, Mi, habis rekaman lagu Buddhis loh. Nih judulnya Pari. Dia kasih saya satu kertas, ada liriknya, terus ada notasinya. Ada notasinya. Ini enak nih, Mini. Dia nyanyiin. Terus dia bilang gini, ini susah loh, kan ada nada tingginya banyak ya. Nih di ujung tinggi susah, benar. Ini susah, ini yang A nih, oke nih. Dia masih perinciin saya satu-satu, terus saya dengerin dia nyanyi, terus dia bilang, ini waktu rekaman katanya. Waktu rekaman lagu itu dia tuh sampai nangis. Ngulang terus ya? Nggak ngulang. Dia meresapi banget itu, dia ke bawah. Dia ke bawah. Oh, jangan-jangan jadi firasat. Udah mau Enggak lah, itu lama, itu kan lama. Tapi kan ceritanya lama. Lagi dibikin secara gitu ya. Ntar jadi creepy lagi. Enggak. Jadi dia ceritain bener-bener detailnya, liriknya satu persatu waktu itu di depan saya. Terus dia nyanyiin semuanya, saya dengerin gitu. Tapi saya kan masih ngeraba-raba waktu pas begitu keluar kasetnya waktu itu. Wow. Yeah. Dan sampai sekarang juga, sampai sekarang loh. Iya, masih tiap lagu itu loh, sepanjang lagu abadi kayaknya. Waktu. Iya. Lagu lawas. Itu saya. Jadi nyanyiin yang tingginya aja refnya. Ya, saat Parinibbana. Iya. Masih pagi sih. Nyanyiin. Belum mau ya? Iya, jangan. Tapi kalau Nibbana sih nggak apa-apa lah. Itu kebahagiaan sejati lah. Anytime kita harus siap. Tapi matinya yang nggak siap. Parinibbana siap. Sombong kali. Aduh, ini melodi kehidupan lagi ya. Melodi kehidupan dong, Caca. Ini si Yanti kayaknya punya cerita khusus juga nih sama lagu ini, Suhu katanya. Enggak, karena setiap penceramah ya, khususnya terutama mungkin Cianti di penjara kan dia kasih motivasi. Lagu ini pas banget loh. Betul, saya tuh tadi open pakai melodi kehidupan, dan sekian banyak lagunya Cici, saya pilih satu itu melodi kehidupan. Karena kayaknya memang kehidupan itu punya melodi, Cici. Betul kan? Coba dinyanyiin. Dengar teman, indahnya kidung surgawi, mengalunkan lagu, melodi kehidupan, sungguh indah, hidup tak ada noda, sungguh indah, hidup dalam cinta. Saya nggak di penjara sih. Wah,
Iya, nggak di penjara memang, tapi yang memberikan inspirasi di sana, keluar masuk. Cuma orang yang punya akses keluar masuk dia doang. Iya. Kalau kita Saya, kan saya nggak juga bisa tanpa Ci Marianti. beberapa Iya, kali ngikut tuh sama Cianti. Luar iya. biasa Itu nih Cianti ini. syair melode kehidupan itu ya, kita bilang sungguh indah hidup tanpa noda. Nah, terus juga dengan cinta dan segala macam. Itu benar-benar memang dibutuhkan saat ini ya, karena sekarang ya noda itu udah gampang dibersihinnya pakai rinso gitu. Tapi noda hati nggak bisa. Karena nggak mungkin kita minum rinso, goyang bersih noda hatinya, tidak. Nah, kalau noda baju bisa bersih. Nah, jadi memang cinta, kita butuh cinta. Ya, Betul, cinta. ya, aduh ngomong cinta langsung ya heng. Karena benar-benar kita butuh sekarang ini adalah satu yang merekatkan antara anak bangsa. Satu yang membuat semangat, sesuatu yang semua agama itu menjadi saling berangkulan, memberikan kekuatan, terutama di pandemi sekarang, banyak orang yang down, banyak orang yang stres juga, banyak orang yang frustasi. Nah, inilah dengan lagu, dengan nyanyi, mungkin sadu ya, harapan saya juga, atau yang lain, itu tadi ada Buddhist worship juga, nah bisa bikin lagu-lagu yang semangat, yang berhubungan dengan hati, berhubungan dengan cinta. Dan saya sih punya harapan, nanti artis-artis Buddhis, band Buddhis, semuanya yang bisa bergandengan tangan dengan yang Katolik, dengan yang Kristen, kita bikin konser untuk Indonesia. Indah kan? Dengan doa, dengan lagu, dengan sesuatu untuk Indonesia maju, biar kita bisa saling bersama dalam satu kesatuan, bukannya lu gua, bukannya kita bermusuhan, tapi inilah saatnya kita merangkul. Karena kita adalah manusia, dan manusia adalah memiliki mano, itu artinya pikiran, memiliki hati, memiliki jiwa, bahwa kita harus penuh dengan cinta. Yes, nyanyi lagi. Yeah. Requestnya nyanyi aja lah. Ya, belum 2 jam kok, tenang. Nggak sampai berapa tadi, 30 lagu, banyak benar. 30 lagu ya? Aduh, itu sampai ngap-ngap saya. Iya. Apa dong, Su? Lagu apa? Lagu yang itu kemarin keren tuh. Lagu yang Indonesia itu, yang untuk lagu bangsa yang 17 lagu. Oh, yang dari IMBS ya? IMBC itu, IMBS keren, benar. Indonesia pasti bisa. Ya, refnya aja lah, Cih. Indonesia pasti bisa, Indonesia pasti mampu melewati semua ini. Dengan semangat gotong royong, kita satukan hati. Berjuang bersama, kita bisa. Yes, kita pasti bisa, Ci. Makanya kita harus gotong royong lagi, bersama-sama lagi, dan intinya adalah bagaimana kita membuka hati, membuka jiwa terhadap sesama, terhadap teman-teman, terhadap orang-orang. Nah, kemarin Nancy Marduli udah mengisi kita dengan dunia lain, tapi di dunia nyatanya dia setiap hari loh rutin dia bagiin itu makanan kepada ojol-ojol. Terus besok kita tanggal luar biasa Nancy. Juga itu. Tanggal 8 kita akan undang Romo Arfan Lau. Romo yang suka berbagi juga. Padahal dia juga sebetulnya dalam keadaan yang berjuang ya untuk hidup, tetapi dia masih mau care sama orang lain sampai ke masuk ke mana itu penampungan sampah pembuangan sampah akhir, bawa kucing bagi-bagi makanan. Kita aja lewat situ aja mau mobil ikut ya yang like IG-nya Su sama Ibu Juliana itu ya, itu luar biasa loh. Yes, betul. Itu mobil aja ditutup nih udah pakai AC, baunya masuk. Apalagi mereka yang terjun langsung ke sana dan langsung mendekati mereka semua, nolong, bagi-bagi makanan. Itu si bodhisattva banget dia. Ya orang yang betul-betul punya hati. Enggak semua loh. Apalagi kalau kita undang donatur gitu ya. Mau nggak ke tempat ini? Oh, nanti aja deh, makasih ya. Belum tentu. Iya. Dan Romo Arfan, Nancy juga terus-terusan dia continue. Dan juga banyak yang donasi juga kepada dia. Sehingga dia bagi-bagi itu naik motor. Panas kepanasan, hujan-hujanan. Dia bilang, ini mah ngasih nggak ada apa-apa daripada kehidupan saya tuh. Nah, untuk Romo Arfan tanggal 8 kita tunggu. Nah, Cici Nancy lagi aduh. Sorry, Cici Meci Wijaya.
Apa dalam hidupmu kebaikan yang kamu sudah lakukan yang betul-betul berasa banget itu paling wow? Dan apa yang belum dilakukan atau belum sempat dilakukan? Kebaikan. Saya masih berasa belum banyak melakukan sesuatu, Suhu. Saya kayak gitu-gitu, saya biasanya nggak terlalu ingat-ingat sih. Sebenarnya lebih bagus kalau kita berbuat kebaikan ya. Betul. Yang dipikirin gitu. Jangan ingin, betul, itu betul banget. Tapi pasti ada yang berkesan. Pasti ada yang berkesan. Saya cuma nanya kesannya doang, kagak nanya kebaikannya apa. Kesan semua banyak lah, bagus. Maksudnya bagus lah ya. Kita kalau bisa nolong orang terus memang dia terbantu banget gitu kan, kita rasanya wah hatinya jadi gimana gitu loh. Nggak usah jauh-jauh misalnya ya. Ini contoh kecil banget. Kecil. Waktu kita ngibur di panti jompo misalnya gitu ya. Yes. Aduh, lihat mereka itu seneng bisa ketawa ya. Seneng banget waktu itu pernah malah sampai ada satu kakek-kakek gitu denger kita nyanyi, denger kita banyol gitu. Kita kan menghibur ya, bikin games yang lucu-lucu gitu kan. Dia nangis gitu. Dia nangis. Kita nanya sama pengurus, kenapa tuh kok nangis? Apa ingat anak cucu ya gitu loh, maksudnya. Enggak, dia kalau lagi rame-rame gini, lihat dia sering begitu, katanya sering nangis, dia bilang gitu. Haru banget. Mungkin dia haru kali ya, maksudnya. Mereka mungkin nggak butuh materi ya, misalnya mereka nggak butuh, tapi mereka kadang-kadang kalau udah ada umur begitu kan mereka butuh apa ya namanya ya? Butuh ditemenin sih sebenarnya. Jadi perhatian gitu. Jadi mereka lebih butuh hiburan sih kalau bahasa yang universal adalah lagu, tahu nggak? Karena ketika kita nyanyi lagu apapun, semua orang itu pasti akan menerima. Semua orang itu pasti akan mendengar, dan semua orang itu akan bisa menyerap. Makanya tugas penyanyi tidak mudah. Selain suaramu yang emas, syairmu yang bagus, hatimu yang harus luar biasa. Pancaran muka dari mata ketika nyanyi, sentuhan, itu luar biasa, menyentuh oma opa lah, menyentuh semua orang yang lagi down, yang lagi depresi. Makanya lihat dah, orang-orang kalau lagi sedih pasti putar lagu-lagu. Tapi sayangnya banyak dari mereka muter lagu melo. Jadi udah sedih, plus sedih. Ya, pas nyanyi. Tapi at least dia bisa nangis tuh bisa udah keluar bebannya sedikit ya. Nah, jadi kalau bisa kita tengah-tengah antara melo sama yang pang-pang begitu. Seru. Nah, jadi bisa indah gitu nyerapnya ke dalam hati ya, kayak lagu-lagu Meci gitu ya. Nah, jadi inilah kebaikan juga Cici bernyanyi juga. Nyanyi lagu Let's Pick Up. Nyanyi lagu Let's Pick Up pakai dangdut, iya pernah Suhu. Saya bingung. Bisa. Saya yang nyanyi bingung. Iya dipaksa waktu itu akhirnya Let's Pick Up pakai dangdut. Ya ampun. Gimana? Nggak kebayang. Nggak kebayangan dulu. Ntar Emil kasih videonya ya, Emil. Oh ya, ada ya. Pakai dangdut, dicengkok-cengkokin. Nggak kebayang, nggak masuk kotak. Karena kan biasa kalau di panti jompo orang tua senangnya dangdutan ya, Suhu. Dangdut, goyang, joget, gitu ya. Lagu-lagu lama dangdut, keroncongan, yang seperti itu, gitu. Mau nggak mau. Emang bisa, Ci? Coba, Ci. Suruh yang main keyboard dulu tuh, seperti itu. Nggak bisa. Itu dipaksakan, Su. Itu dipaksakan. Oh, ya. Supaya happy aja semua. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita sudah 53 menit. Aduh, belum juga ada isinya. Jadi mungkin kapan-kapan harus muncul lagi. Muncul lagi ya, Suhu. Iya, jadi kita tadi baru bahas. Ya, memang saya nggak biasa ngomong sih. Kalau nyanyi oke. Kalau disuruh saya ngomong, aduh. Itu kayak hebat. Ya, tapi ini udah banyak ilham loh. Buat yang lain itu kita ngobrol ini udah banyak ilham. Tapi masih kurang rasanya. Kalau 1 jam itu kurang. Karena keindahan. Nantangin dia. Nancy aja 2 jam tuh ngomongin dunia lain. Aduh, sampai pusing saya. Dia ngomong, saya yang tong kanan kiri gitu kan. Merinding terus ya. Iya, jangan dipanggil. Karena ini wihara. Semua alam ada. Sudah ya, akhirnya hari ini kita berhasil mengundang tante, katanya mami, atau apalagi tadi gelarnya banyak bener. Ya, penyanyi lawas ya, yang udah melegendaris ya, dan terus berkarya, dan mukanya itu yang saya bingung, nggak tua-tua gitu ya.
Mau tahu rahasianya Dari nggak saya, dulu? ya apa itu? Boleh. Banyak-banyak makanan pengawet gitu. Jadi awet. Jangan-jangan ngantongin itu tuh, yang apa, yang kalau di botol obat itu ada yang anti menyerap air, Itu dia. silikon, Itu salah silikon, satunya. Tempelin di badan. ditempel-tempelin. Silikon ya, aduh lucu. Yes, yes. Ya, jadi hari ini kita sudah bincang-bincang juga luar biasa dan berkaryalah terus dan hiburlah terus, bikin lagu-lagu semua genre ya, yang saya harapin bisa Semua genre. genre. Gini, Semua maksudnya genre. walaupun kita udah uzur ngomongnya. Tapi kita harus up to date gitu loh. Jadi Yes, kita mengikuti betul. perkembangan zaman. Jangan stuck di sana aja gitu loh. Misalnya, oh ini sekarang lagi musimnya begini nih, lagunya gini, ya kita Ya. ikut gitu. Jadi saya sih punya pikiran seperti itu. Maksudnya cara pikir saya seperti itu. Saya nggak terpaku sama Cici yang di belakang TikTokan. gitu. Coba Cici TikTokan. Suhu nggak tahu, saya udah tiktokan tuh. Oh, udah ya. Iya. Jadi TikTok sambil ceramah bagaimana tuh? Saya ditantangin, kata di challenge. Oh, Ayo gitu Su, ya? kita TikTokan. Enggak deh, Saya ngikut makasih. kalau suhu. Kok suhu begitu saya ikutan. Enggak. Kotomi aja udah mulai, Kotomi sama Atomic Lover. Iya, dia ratu TikTok. Aduh, Iya. luar biasa. Jadi semua media bisa kita gunakan untuk perkembangan. Jangan sampai anak-anak kita nanti taunya yang negatif terus, nggak ada lihat yang positifnya. Dan kayak gini obrolan santai juga bisa menambah pengetahuan juga. Saya mau jadi artis nih, saya mau jadi terkenal nih. Tapi harus dilihat, saat kamu terkenal itu memuaskan banyak orang atau untuk kepentinganmu saja. Ketika kamu menjadi penghibur, ketika kamu melayani, ketika kamu memberikan suara yang terindah buat para Buddha, para makhluk suci, dan mungkin semuanya bisa mendengarkan suaramu, itu adalah suatu pujian, suatu gata. Itu dengan hati yang tulus sama nilainya dengan kayak kita kalau di Liam Keng itu kan ada Chan, kayak Mito Chan. Lu Xiang Chan, Mito Chan. Itu kan sebenarnya lagu klasik zaman dulu itu. Jadi dulu itu lagu pop, nadanya dipakai buat Liam Keng. Nah, kalau sekarang kan udah berubah, nah udah nggak kayak dulu, tapi masih bertahan sampai sekarang. Nah, jadi kita bisa lihat segala cara bisa kita lakukan untuk menghibur dan bisa mengisi kebahagiaan orang lain. Dan yang paling penting, jasa yang paling besar sebagai seorang penyanyi adalah ketika mempersembahkan suara. Dan banyak makhluk yang senang dan dia belajar dharma, belajar kebenaran dan berubah dari yang tadinya keras hatinya jadi lunak. Dari yang tadinya, tuh kan, si Marni bilang begitu. Zaman saya SMU sampai sekarang, muka Cici Meici tetap sama. Sama sih juga tadi mau ngomong gitu, nggak enak aja, saya kan cowok, Ci. Tersangka ngerayu gitu ya. Nah, kalau ini kan cewek yang ngomong ya. Memang Cici nggak berubah mukanya ya, tetap begitu. Jadi ini adalah satu, karena buah daripada kebaikan, kita banyak mengisi kebahagiaan orang dengan lagu-lagu yang bagus, syair-syair yang berarti bagi kehidupan, maka kita juga ada buahnya. Awet muda, selain tadi banyak makan pengawet. Mungkin Ya, satu lagi terima buat kasih. dari saya ya. Oh ya, yes. Jadi kalau Closing. buat adik-adik saya dan teman-teman yang mungkin yang berniat menjadi apa gitu, penyanyi Buddhis atau penyanyi apapun, saya sih cuma satu aja, itu nyanyi aja sepenuh hati, berusaha sebaik mungkin. Kita nggak perlu ambisi sampai mau jadi artis, sampai ambisi yang terlalu luar biasa gitu maksudnya. Ya. Kita jalanin aja yang kita bisa sepenuh hati, semampu kita, itu otomatis kok. Itu otomatis kok. Kamu nggak perlu dicari itu jadi artis, nggak perlu jadi. Dengan sendirinya bakal jadi artis gitu maksud saya. Jadi nggak perlu sampai ada orang ambisi apa gimana gitu, gila-gilaan. Akhirnya segala macam cara dilakukan yang baik maupun yang tidak baik, itu yang nggak bagus gitu kalau buat saya gitu. Ya odading aja viral kok, ya kan? Jadi sekarang nggak usah kita punya yang seperti apa, tapi jalanin yang kita bisa kerjakan dengan setulus hati. Setulus hati ya, aja. Terima kasih. Udah 59 menit dan sia-sia semuanya, dan sampai jumpa dan semoga kebaikan ini melimpah kepada semuanya, termasuk kepada Papa almarhum dan semua yang penyanyi tadi yang sudah kita sebutkan, Meta Selani almarhumah, semoga bisa berbahagia di alam sana. Terima kasih.
Goodbye.